Welcome to Coach Potato ID. Nama gue Roy, dan kali ini kita akan membahas mengenai The Falcon and Winter Soldier Episode 2. Warning spoiler alert bagi kalian yang belum nonton, jadi resiko ditanggung sendiri ya. Secara keseluruhan, episode ini lebih banyak humor ya. Dan ceritanya banyak mengenai kedekatan hubungan antara Sam dan Bucky. Pada scene awal diperlihatkan secara singkat origins dari John Walker, aka the US Agent. Dia adalah mantan seorang captain di football team. Sepertinya dia juga seorang tentara ya. Lalu untuk pertama kalinya kita diperlihatkan Lemar Hoskin, aka The Battlestar, yang berusaha meyakinkan John Walker untuk menjadi Captain America. Di komik, Battlestar adalah partner dari The US Agent. Dia juga sempat menggantikan Steve Rogers sebagai Captain America. Lalu scene lanjut. US Agent menghadiri suatu parade untuk mengumumkan dirinya sebagai Captain America yang baru. Oke, menurut gua, scene di sini persis seperti Steve Rogers ketika dia berada di suatu parade, ketika dia pertama kalinya menjadi Captain America di film Captain America: The First Avenger. US Agent di sini terlihat sangat percaya diri sebagai Captain America yang baru. Diperlihatkan dia sangat heroik, berprestasi, dan cocok untuk menjadi Captain America. Memang dia sengaja dibuat seperti itu oleh pemerintah. Sebenarnya kan kandidat yang cocok menjadi Captain America baru adalah Sam, the Falcon. Lalu Bucky terlihat kaget ya, dan dia kecewa dengan Sam yang telah memberikan shield-nya ke pemerintah. Lalu Bucky bilang Steve akan kecewa. Dia memberikan shield-nya ke Sam karena suatu alasan. Di sini juga ada scene seperti di trailer tentang Bucky dan Sam berargumen tentang wizard dan sorcerer. Dari sini ternyata Bucky seorang nerd ya, karena dia suka baca The Hobbit. Lalu scene berlanjut ketika Bucky dan Sam menjalankan misi. Tampaknya mereka sudah mengetahui The Flag Smasher ini ya, dan mereka berniat untuk mencari tahu siapakah The Flag Smasher ini. Mereka berada di pesawat. Dan memang Sam suka menggoda Bucky ya. Mereka saling berargumen konyol dan masing-masing terjun dari pesawat. Dan menurut gua, ketika Bucky bertanya pada Sam, lu punya rencana nggak? Lalu Sam kayak terjun aja. Itu persis seperti scene di mana Iron Man dan Captain America di film The Avengers yang ke-1. Stark, we need a plan of attack. I have a plan. Attack. Scene berlanjut. Akhirnya, Sam dan Bucky mengetahui motif dari The Flag Smasher. Mereka berusaha untuk mengumpulkan serum dan vaksin dari seluruh dunia. Lalu scene berlanjut ketika Bucky masuk ke dalam truk dan bertemu dengan Karli Morgenthau. Katanya, dalam dari apa yang dilakukan oleh The Flag Smasher ini adalah power broker. Dan mungkin Karli adalah power broker itu ya. Katanya, dia adalah leader dari The Flag Smasher. Tapi ini belum jelas ya. Lucunya, Bucky ternyata belum tahu ya siapa Karli. Dia pikir Karli adalah seorang Sandra. Ketika Bucky ditendang keluar oleh Karli, dia akhirnya mengetahui ternyata ada banyak super soldier. Dan total ada 8 super soldier dari anggota The Flag Smasher. By the way, Bucky juga ternyata sudah disuntik super soldier ya. Terlihat dia bisa lari secepat mobil. Dan alasan kenapa dia bisa kalah dalam pertarungan, karena lawannya juga super soldier. Yang kasihan sih Red Wing-nya Sam ya, dihancurin sama Karli. Tapi di sini Bucky kelihatan seneng soalnya dia sebel sama Red Wing-nya Sam. Lalu US Agent dan Battlestar datang untuk membantu mereka melawan Flag Smasher. Di sini US Agent kelihatan udah lumayan kuat ya, tapi tetap sih dia nggak selihai Steve Rogers. Ya mungkin serumnya belum sempurna sih. Scene berlanjut. Tampaknya US Agent dan Battlestar mencoba menjadi a nice guy. Mereka bersikap hangat ke Bucky dan Sam. Bucky dan Sam terlihat kesal ya, dan selalu menolak ajakan kerjasama dari US Agent. Sepertinya pemerintah sedang memata-matai Sam dan Bucky. Sebenarnya Red Wing milik Sam adalah properti pemerintah, dan Bucky menjadi tahanan karena pemerintah takut Bucky menjadi Winter Soldier lagi, dan dia wajib untuk jalankan terapinya. Lanjut pada Sam dan Bucky pulang dari misi. Bucky masih kecewa dengan Sam yang memberikan shield-nya. Yang menarik di sini, ketika Bucky mention mengenai Sharon dan juga persoalan kriminal. Ini juga mengingatkan kita kejadian event pada Civil War ketika mereka juga seorang buronan kriminal. Kemudian ada kejutan baru.
yaitu ketika Sam dan Bucky bertemu dengan Isaiah. Ternyata dia juga seorang super soldier. Dia adalah salah satu sampel orang yang disuntik serum super soldier yang selamat. Sesudah serum itu diberikan kepada Steve. Kalau kalian notice, cucu dari Isaiah yaitu Elijah yang mengurus dia adalah Patriot. Kalau di komik, dia menjadi anggota Young Avengers. Kita lihat aja ya di film Young Avengers yang katanya sedang dibuat oleh Marvel. Bucky sengaja tidak memberitahu keberadaan Isaiah kepada siapapun termasuk Steve. Karena memang keberadaan Isaiah ini dirahasiakan. Mungkin pemerintah ingin menggunakannya sebagai bahan percobaan selama 30 tahun. Dan yang menarik di sini ternyata Isaiah pernah menghancurkan lengan metal dari Bucky. Seperti yang Bucky bilang, Isaiah pernah menjadi superhero yang ditakuti Hydra seperti Steve. Pada saat Korean War, Isaiah juga bilang kalau dia menghancurkan lengan metal Bucky tempat yang namanya goyang untuk melihat apakah dia akan melihat lengan itu lagi. Lalu scene berganti ketika Bucky dan Sam dicoba untuk terapi oleh seorang dokter ahli psikologis. Lucunya, cara terapinya sama seperti ketika dokter itu melakukan terapi pada couple. Memang sih mereka kelihatannya kayak couple ya. Mereka lagi kayak pacaran gitu terus lagi berantem. Lalu setelah terapi, mereka bertemu kembali dengan US Agent dan Battlestar. Dan tampaknya US Agent memang punya tujuan sendiri ya terhadap Flag Smasher. Dia bilang jangan ganggu apapun tujuannya itu ke Bucky dan Sam. Yang menarik, di akhir scene, Bucky dan Sam ingin bertemu dengan Baron Zemo untuk mengetahui rahasia dari Hydra. Karena dialah yang mengetahui semua rahasia tersebut. Dulunya, Baron Zemo adalah main villain di film Civil War. Dan dia yang menyebabkan perpecahan di Avengers. Sepertinya dia tidak akan menjadi main villain di serial ini. Atau mungkin malah menjadi ally bagi Sam dan Bucky. Dan tampaknya bukan dia juga sih Power Broker itu. Kalau kalian lihat nomor sel dari Baron Zemo adalah 2187. Mungkin ini Easter egg ketika Power Broker muncul pertama kali di komik Captain America tahun 1987. Oke, menurut gua sih masih banyak misteri yang belum diperlihatkan di sini ya. Mungkin akan diperlihatkan nanti di episode-episode selanjutnya. Atau mungkin sih dari serum ini akan muncul program Weapon X dan kemudian muncul Wolverine. Ya, tapi ini masih belum tahu ya. Oke, bagaimana opini kalian mengenai The Falcon and Winter Soldier episode 2 ini? Share opini kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk follow Twitter kita di bawah ini ya. See you soon in the next episode. Bye-bye.